Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ilma Hamana Nur Faiza dengan NIM 12022102667 dari kelas SI 4502 dalam rangka tugas UTS mata kuliah Pendidikan Agama Islam dan Etika. Saya akan mempresentasikan tentang sumber-sumber hukum Islam. Sumber hukum Islam ada 3, yaitu Al-Quran, hadis, dan ijtihad. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang pengertiannya. Pertama saya akan menjelaskan Al-Quran. Al-Quran adalah kalam Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW melalui perantara malaikat Jibril kepada umat manusia untuk dijadikan pedoman dalam kehidupan di dunia dan kehidupan di akhirat. Yang kedua hadis. Hadis disebut juga as-sunnah, yang artinya perkataan, perbuatan, ketetapan, dan persetujuan dari Nabi Muhammad yang dijadikan landasan syariat Islam. Hadis dijadikan sumber hukum Islam selain Al-Quran. Dalam hal ini, kedudukan hadis merupakan sumber hukum kedua setelah Al-Quran. Yang ketiga adalah ijtihad. Ijtihad adalah sebuah usaha yang sungguh-sungguh dalam mencari ilmu untuk memutuskan suatu perkara yang tidak dibahas dalam hadis maupun Al-Quran. Yang pertama saya akan menjelaskan tentang Al-Quran. Berikut ini adalah isi kandungan Al-Quran. Yang pertama ada akidah, yang kedua ada ibadah, yang ketiga ada hukum, yang keempat akhlak, yang kelima sejarah, dan yang terakhir dasar ilmu pengetahuan. Selanjutnya sejarah turunnya Al-Quran. Al-Quran diturunkan melalui malaikat Jibril sebagai wahyu yang diturunkan oleh Allah kepada Nabi Muhammad yang saat itu sedang berada di Jabal Nur, Gua Hira. Saat itu Rasulullah berusia 40 tahun, 6 bulan, 8 hari menurut tahun Komariah. Awal turunnya Al-Quran ini diawali dengan 5 ayat pertama dari surat Al-Alaq. Kemudian yang kedua saya akan menjelaskan tentang hadis. Berikut adalah bagian-bagian hadis. Yang pertama ada sanad. Sanad itu orang yang menyampaikan hadis dari Nabi Muhammad sehingga bisa sampai kepada umat yang sekarang. Yang kedua matan. Matan itu isi dari sebuah hadis yang disampaikan oleh Nabi Muhammad. Yang ketiga rawi. Rawi itu orang yang sudah meriwayatkan sebuah hadis. Selanjutnya ada mukharij atau mudawin, yang artinya orang yang mengumpulkan hadis. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang klasifikasi hadis. Yang pertama ada hadis berdasarkan sandaran. Hadis marfu yaitu hadis yang disandarkan kepada Nabi Muhammad. Selanjutnya hadis mauquf yaitu hadis yang disandarkan kepada sahabat, dan hadis maqtu itu hadis yang disandarkan kepada tabi'in. Yang kedua, klasifikasi hadis berdasarkan jumlah rawi. Sebuah hadis dikatakan mutawatir jika memenuhi syarat, yaitu diriwayatkan oleh orang dalam jumlah yang banyak. Kemudian para perawi hadis tersebut berada di semua tingkatan sanad. Selanjutnya, para perawi hadis tidak memiliki kebiasaan berdusta. Dan yang kedua, hadis ahad, yaitu hadis yang diriwayatkan satu orang atau hadis yang tidak memenuhi syarat sebagai hadis mutawatir. Kemudian yang ketiga, hadis berdasarkan kualitas. Ada hadis sahih, hadis hasan, hadis dhaif, dan hadis qudsi. Selanjutnya ada beberapa fungsi hadis terhadap Al-Quran. Yang pertama bayan at-takrir, yaitu memperjelas isi Al-Quran. Yang kedua bayan at-tafsir, yaitu menafsirkan isi Al-Quran. Yang ketiga bayan at-tashri, yaitu memberi kepastian hukum Islam yang tidak ada dalam Al-Quran. Yang keempat bayan nasakh, yaitu mengganti ketentuan terdahulu. Selanjutnya yang ketiga saya akan menjelaskan tentang ijtihad. Berikut adalah dasar hukum ijtihad. Yang pertama ada Al-Quran, yang kedua ada hadis, dan yang ketiga ada ijma. Kemudian ada rukun ijtihad. Yang pertama al-waqi, yaitu adanya kasus yang terjadi atau diduga akan terjadi dan tidak diterangkan oleh nas. Yang kedua ada mujtahid, yaitu orang yang melakukan ijtihad dan mempunyai kemampuan untuk berijtihad. Yang ketiga ada mujtahid fil, yaitu hukum-hukum syariah yang bersifat amali. Dan yang terakhir ada dalil syara, yaitu untuk menentukan suatu hukum bagi mujtahid fil. Dari presentasi saya mengenai sumber-sumber hukum Islam dapat disimpulkan bahwa ada 3 sumber hukum Islam, yaitu Al-Quran yang merupakan sumber hukum Islam pertama, kemudian hadis yang merupakan sumber hukum Islam kedua, dan ijtihad sebagai sumber hukum Islam ketiga setelah Al-Quran dan hadis. Sekian presentasi dari saya mengenai sumber-sumber hukum Islam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.